Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat kesehatan dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, "Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajar tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam rumah dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, satu hal yang saya renungkan dalam bacaan Injil pada hari ini adalah, silakan melakukan apapun yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tapi tidak usah mengikuti perilaku hidup mereka. Dalam bacaan Injil kita diajak untuk selalu melakukan kebaikan yang telah dicontohkan Tuhan kepada kita. Tidak mencari muka, tidak menggembar-gemborkan apa yang kita berikan kepada orang lain, rendah hati, suka menolong, suka memaafkan, suka merangkul orang penuh dengan kasih sayang. Itulah kualitas yang harus kita miliki. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kita juga diajak oleh Yesus agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita wartakan, harus kita hidupi dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya bisa sekedar berbicara, tapi kita harus melakukan itu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka mari kita lakukan sekecil apapun perbuatan baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih. Kemudian dalam bacaan Injil tadi dikatakan, siapapun yang terbesar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Kita dipanggil dan diajak oleh Yesus untuk menjadi pelayan. Kita harus melayani siapapun dengan keikhlasan hati. Seperti Yesus, Dia melayani semua orang. Dia membawa kedamaian, Dia membawa sukacita dan pengharapan bagi semua orang. Maka kita semua diajak, Bapak Ibu, untuk hidup seperti Tuhan kita. Menjadi pribadi-pribadi yang siap melayani. Tidak perlu melakukan pelayanan yang hebat, tapi layani pertama-tama dalam keluargamu dengan hal yang sederhana. Istri melayani suami dengan baik, suami melayani istri dengan baik. Itulah pelayanan. Anak-anak melayani kedua orang tua dengan baik. Kecil, tapi dengan cinta yang besar.
maka keluargamu akan bersuka cita. Keluargamu akan dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berjuang menjadi teladan bagi satu sama lain. Tidak sekedar ngomong, tapi menjadi teladan dalam hidup kita. Menjadi pribadi yang rendah hati, saling melayani dengan penuh sukacita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan, maka kembali kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap berkat yang kami terima dengan cuma-cuma. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi kami masing-masing. Berikanlah kami hati yang bisa mengampuni siapapun. Jauhkanlah kami dari kebencian, kemarahan, iri hati, dan dendam. Berikanlah kami juga hati yang mau melayani siapapun dengan keikhlasan hati. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang mencintai kami. Engkau Allah yang selalu setia melayani kami dengan penuh kasih. Semoga kami juga melakukan hal yang sama dalam kehidupan kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.